Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki dalam mata kuliah Ekonomi Internasional pada bab 10 yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Cikal bakal daripada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA ini berasal dari ASEAN tentunya. Yang kita tahu ASEAN itu adalah perkumpulan negara-negara dari Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1967. Dari ASEAN itulah kemudian membentuk sebuah gugus yaitu bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN dulu itu didirikan oleh 5 negara, di antaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dari pembentukan ASEAN itu kaitannya dulu inginnya negara-negara di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini bebas dari ancaman. Saat itu memang bergejolak yaitu ancaman komunisme yang menelan banyak korban. Maka dibentuklah perkumpulan bernama ASEAN yang saat itu awal berdirinya itu dideklarasikan di Thailand, Bangkok. ASEAN ini menjadi fondasi kokoh untuk kerjasama dalam bidang regional, baik itu memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan juga menjaga keamanan bersama di negara-negara ASEAN. Kemudian kita melanjutkan pada pengertian masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti yang kita tahu, tadi kami sampaikan MEA ini berasal dari organisasi ASEAN ya. Pinginnya apa? Membentuk pasar tunggal, ini bukan tunggul tapi tunggal yang berlokasi di Asia Tenggara. Seperti Anda tahu kalau di Eropa itu ada Uni Eropa. Negara-negara di Eropa berkumpul membuat Uni Eropa. Kaitannya dengan bekerja sama itu, maka untuk agar memperkuat pasar mereka. Jika tadi ASEAN itu didirikan 1967, kemudian MEA ini dicetuskan pertama kali pada tahun 2015 dan mulai aktif di awal tahun 2016. ASEAN ini mengusahakan MEA sebagai fasilitator tenaga kerja, keahlian, keterampilan, sehingga bisa didistribusikan di negara-negara ASEAN. MEA ini juga merupakan integrasi antar negara ASEAN dalam aspek ekonomi. Dengan mereka bergabung, maka daya kompetisi mereka akan solid dan kuat. Ya, competitiveness produk mereka bisa dijual di luar negara ASEAN. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi mereka akan meningkat dan keinginannya tentu sama, yaitu mengentaskan kemiskinan. Sejauh ini antusiasme kerja kaitannya dengan penduduk ya yang punya skill ya. Kemudian bagaimana mereka bekerja, maka dengan berkumpulnya negara-negara ASEAN ini di MEA yang khusus pada masalah ekonomi, itu menjadi satu fasilitas negara-negara untuk menyalurkan tenaga kerjanya ke negara lain. Maka di sini pemimpin negara anggota ASEAN itu bersepakat dalam membentuk suatu masyarakat ASEAN
yang terdiri dari 3 pilar ASEAN, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, inginnya membentuk sebuah negara-negara yang aman tentunya. Kemudian Komunitas Ekonomi ASEAN dengan meningkatkan perekonomian, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN, yaitu bagaimana saling bertukar tentang budaya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, ya, perkumpulan negara-negara Asia Tenggara yang didirikan 1967, yang beranggotakan di awal itu 5 negara. Maka dengan hadirnya peran MEA ini diharapkan kedepannya akan memudahkan ya barang dan jasa untuk diperjualbelikan antar negara ASEAN. Lebih-lebih juga di luar negara ASEAN tentunya. Sehingga dengan MEA ini bisa menciptakan tenaga kerja yang profesional, berkualitas ya dalam bidang masing-masing. Dengan persatuan ini, adanya gotong royong atau saling membantu dalam segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Maka setelah 50 tahun bergulir, anggota ASEAN ini berjumlah 10, ya, dengan ditambahnya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dari sini kolaborasi ASEAN itu semakin masif ya, dengan didirikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau bahasa Inggrisnya itu Asian Economic Community. MEA ini juga memiliki target ya untuk dalam prospek ekonomi ya, meningkatkan perekonomian, kestabilan perekonomian di kawasan negara-negara ASEAN. Kemudian pada awal berdirinya, ini kaitannya dengan ASEAN masih ya, beranggotakan 5. Seiring berjalan waktu, kemudian menjadi 10. Brunei Darussalam ini ternyata bergabung dengan ASEAN pada tahun 1984, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar 1997, dan Kamboja 1999. Maaf, ini tujuan dan maksud negara adanya ASEAN ya, memunculkan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Jadi kalau MEA sendiri itu kaitannya dengan ekonomi ya, dengan perekonomian. Dirikannya MEA pada 2015 menjadi momentum baik bagi Indonesia. Beberapa hal positif. Yang pertama yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan menjadi suatu wilayah kesempurnaan pasar dan basis produksi. Seperti kita tahu, kalau setiap negara itu dia aktif untuk memproduksi sebuah produk, kemudian dia menjualnya ke negara lain, maka devisa yang besar akan dia dapatkan. Kedua, MEA akan dibentuk selaku kawasan ekonomi dengan tingkat kompetitif yang tinggi ya, memerlukan suatu kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, perpajakan, dan e-commerce. Ketiga, MEA dapat dijadikan sebagai satu buah target yang mempunyai perluasan ekonomi yang merata. Keempat, MEA dapat diintegrasikan dengan cara penuh bagi perekonomian internasional. Dengan mengeluarkan sistem koordinasi bagi antar negara anggota, pada hakikatnya MEA ini memiliki niat yang positif tentunya dengan mengintegrasikan daya ekonomi di negara-negara wilayah ASEAN sehingga mampu bersaing di tataran global. Tentunya untuk Indonesia sendiri, MEA ini menjadi kesempatan baik karena cenderung dapat mengurangi kendala pekerjaan, bahkan menghilangkan kendala tersebut. Tidak sampai di situ saja, MEA pula menopang Indonesia dalam mengekspor
barang ke luar wilayah atau antar negara ASEAN. Indonesia pun dengan begitu mendapatkan kesempatan besar untuk memperoleh keuntungan. Tentunya ada sisi negatifnya jika produk dari Indonesia kalah bersaing dengan produk lain, maka tentunya produk kita tidak akan laku, begitu ya. Kita kemudian melanjutkan pada ini, perihal lambang MEA. Ada blueprint dari MEA, ada 4 pilar utama, yaitu yang pertama pasar tunggal dan basis produksi tersendiri yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan sirkulasi modal yang lebih besar. Jadi dengan adanya sudah kerjasama dengan dalam hal MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN, maka negara-negara itu dia bisa bebas gitu, tanpa ada barrier di antara negara tersebut. Kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif bersama elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen dan hak atas kapital intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi yang merata tentunya. Dengan adanya MEA ini, semua negara merasakan keuntungannya. Keempat, integrasi dengan ekonomi global. Di saat mempunyai kekuatan bersama, kekuatan satu negara dengan kekuatan yang berkumpul lebih dari satu negara itu berbeda tentunya. Sehingga akan terwujud cita-cita itu pada tahun 2025. Kemudian dengan hadirnya MEA 2015 artinya negara organ ASEAN bermufakat untuk perwujudan penyatuan ekonomi kawasan yang perwujudannya berpacu pada ASEAN Economic Community Blueprint ya. Sehingga bisa meraih AEC 2000 bukti ya bagi negara-negara anggota ASEAN dalam meraih AEC 2015. Baik, ini kaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang intinya ya konklusinya adalah MEA ini salah satu bentukan dari ASEAN yang fokus pada peningkatan ekonomi, membentuk sebuah pasar tunggal negara-negara ASEAN seperti NAFTA kemarin ya, North America Free Trade Area ya, negara Amerika Utara, kemudian negara-negara di Eropa membentuk Uni Eropa. Dengan begitu kekuatannya akan menjadi besar negara-negara di ASEAN dalam hal penjualan produk atau membentuk pasar tunggal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan di kolom komen di channel YouTube yang ini ya. Dan Anda tuliskan artikel tentang MEA ya, tentang MEA dengan bahasa Anda tentunya ya. Kemudian Anda upload di web Peradaban GIF begitu ya. Seperti biasa Anda upload di kolom komennya. Nanti akan saya berikan kolom atau kolomnya yang di web Peradaban GIF. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.